kembali lagi bersama Kimipedia. Kali ini kita akan membahas soal tentang SBMPTN 2015 ya. Nah, kita mulai dari nomor 36. Soalnya adalah pembakaran ZNS terjadi menurut reaksi itu ya. 2 ZNS ditambah 3 O2 menghasilkan 2 ZNO ditambah 2 SO2. Jika entalpi pembentukan standar delta Hf untuk ZNS, ZNO, dan SO2 berturut-turut adalah minus 202,9, minus 348, dan minus 296, maka entalpi pembakaran 9,7 gram ZNS adalah. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, yang diketahui adalah data delta Hf. Kalau yang diketahui adalah delta Hf, berarti kita mau pakai rumus apa nih? Nah, yang pertama adalah kita tentukan rumusnya dulu nih, kita pakai apa? Kalau di suatu soal diketahuinya delta Hf, berarti pembentukan ya. Nah, maka nanti kita akan memakai kanan kurang kiri atau produk kurangin reaktan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita tentukan data yang tersedia apa? Ternyata data dari nilai ZNS. ZNS sebanyak minus 202,9, kemudian ZNO itu sebanyak minus 348, kemudian nilai SO2 itu sebanyak minus 296,4. Nah, kemudian kita tentukan. Berarti kalau rumusnya adalah data F kanan kurang kiri, berarti produk dikurangin reaktan. Berarti di sini delta F-nya adalah yang sebagai produk siapa? ZNO dan SO2. ZNO-nya ada 2 nih, berarti 2 dikali nilai ZNO ditambah dengan 2 dikali nilai SO2, kemudian dikurangin dengan nilai 2 dari ZNS. Nah, kita masukin 2, data ZNO adalah 348 minus ya, kemudian ditambah 2 dikali nilai SO2 minus 296,4 dikurangi dengan 2 dikali nilai ZNS sebanyak minus 202,9, sehingga nanti kita akan menghasilkan minus 696 ditambah minus 592,8 ditambah ini karena minus-minus ya, berarti nanti akan plus 2 dikali 202,9 adalah 405,8, sehingga nilainya adalah minus 883 kilojoule per mol. Karena yang ditanyakan adalah dalam keadaan kilojoule, artinya di sini dia sedang mencari Q atau entalpinya, bukan mencari kalornya ya. Oke, jadi nomor 4, step keempat kita cari Q-nya. Kalau kita punya rumus delta H sama dengan Q per N, berarti kita akan punya rumus Q sama dengan delta H dikali N, sehingga delta H-nya adalah minus 883 dikali N. N itu kan mol ya, berarti untuk mencari mol dibutuhkan gram per mr. Massa siapa? Ya massa dari si ZNS. Jadi 9,7 dibagi dengan mr-nya adalah 97. Sehingga di sini nanti 9,7 dibagi 97 nilainya 0,1 dikali minus 883 nilainya adalah minus 88,3. Nah, di sini satuannya sudah kilojoule per mol. Oke, seperti itu. Berarti jawabannya di sini adalah yang A. Seperti itu ya, adik-adik.
Kemudian selanjutnya adalah nomor 37, reaksi berikut yang melibatkan nitrogen sebagai reduktor. Oke, nah di sini reduktor adalah suatu sifat yang terjadi ketika suatu senyawa mengalami oksidasi. Nah, oksidasi mengalami kenaikan atau penurunan belok. Oksidasi adalah zat yang mengalami kenaikan belok ya, naik. Nah, berarti dari sini fokusnya adalah ke nitrogen. Kita cari nitrogen yang mengalami kenaikan belok. Dari satu berarti NO3- menjadi NH3. Untuk mengerjakan soal seperti ini, berarti kalian harus hafal dulu berkaitan dengan angka di setiap biloknya. Nah, ketika N dengan O, yang diketahui adalah yang O. O nilainya minus 2. Dikali 3, minus 6, pindah ruas, plus 6 kurangin 1, plus 5. Kemudian NH3, H itu plus 1, kali 3 plus 3, biar 0, berarti N-nya min 3. 5 ke min 3, berarti dia turun ya, berarti bukan. Kemudian yang nomor 2, NO3- menjadi NO. Kita berikan koefisiennya karena tidak berpengaruh untuk penentuan bilok. Sama ya, N-nya adalah plus 5, sedangkan di sini O-nya min 2, N-nya plus 2. 5 ke 2, itu juga turun, berarti bukan. Kemudian yang nomor 3, NO2 menjadi NH3. NO2 min 2 min 4, jadi N-nya adalah plus 4. Ketika di sini H-nya min 1, H-nya plus 1, totalnya plus 3, N-nya min 3 ya, berarti plus 4 min 3, dia juga turun. Nah, yang terakhir pernyataan nomor 4, ada NO menjadi NO2. N di sini, O di sini min 2, berarti N-nya plus 2, sedangkan di NO2 O-nya min 2 min 4, N-nya plus 4. Nah, 2 ke 4 di sini dia mengalami kenaikan belok, jadi jawabannya adalah yang 4. Nah, ini aja nih. Oke, seperti itu ya untuk menentukan reduktor. Selanjutnya nomor 38, suatu baterai dengan elektroda Al3 plus Al dan Ni pada kadar standar menghasilkan arus 0,2 ampere selama 804 menit. Nilai Al sebesar minus 1,66, nilai Ni sebesar minus 0,25. Yang ditanyakan adalah pengurangan massa di anoda. Kalau yang ditanya pengurangan massa di anoda, berarti yang ditanya adalah W. Nah, kita punya rumus ya. W sama dengan E kali F. Sebelum menentukan itu, kita tentukan dulu siapa yang ada di anoda. Karena massa yang ditanyakan adalah massa di anoda. Kita punya data Al itu nilainya adalah minus 1,66, sedangkan Ni nilainya adalah minus 0,25. Perlu diingat, anoda adalah yang mengalami oksidasi. Nilainya bisa kita lihat dari yang semakin negatif. Nah, berarti anoda adalah si Al. Sedangkan Ni adalah si katoda. Oke, kita sudah menemukan nih Al. Dan kita masukkan ke rumus dengan W sama dengan E kali F. E di sini kalau dijabarin adalah AR per valensi. Nah, F itu ada dua jenis ya. Bisa Q per 96500 atau enggak I kali T dibagi 96500. Karena di sini yang diketahui adalah ampere dan detiknya
Nah, maka penjabaran F adalah I dikali T dibagi 96500. Oke, kita masukkan. E itu AR per belok, berarti AR dari si AL. Nah, nilainya 27, beloknya adalah 3, dikali dengan I-nya sebesar 0,2, dikali waktunya 804, harus dikali dengan 60, karena harus dalam keadaan detik, dibagi dengan 96500. Nah, ini coret-coret 9 ya. Nanti kita akan menemukan hasilnya adalah 2,9. Nanti ada 0,9 ya. Jawabannya adalah yang E. Selanjutnya adalah soal nomor 39. Ada suatu reaksi dengan fase gas 2NO ditambah Br2 menjadi 2NOBr. Dilakukan dalam wadah tertutup dengan konsentrasi awal reaktan yang berbeda-beda. Diketahui ada dalam tabel konsentrasi NO, konsentrasi Br2, dan waktu. Berdasarkan data ini, persamaan laju reaksi tersebut adalah, laju reaksi ditentukan oleh suatu reaktan. Jika merujuk pada suatu tabel ini, berarti laju reaksinya adalah konsepnya V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi Br2 pangkat Y. Nah, untuk melengkapi persamaan ini, berarti kita harus menentukan X dan Y-nya, atau disebut sebagai orde. Nah, bagaimana cara menentukan orde? Berarti kita cari dulu masing-masing. Oke, nomor 2, kita mencari orde NO. Untuk mencari orde NO, kita cari data Br2 yang sama. Data Br2 yang sama ada di nomor 1 dan 3. Berarti kita juga akan memakai data 1 dan 3. Sehingga nilai NO yang kita masukkan juga data 1 dan 3. Data 1 sebesar 0,1 dibagi 0,2 pangkat X sama dengan V. Karena di sini dalam bentuk waktu, berarti nanti 1 pernya ya, karena V sama dengan 1 per T, sehingga harus di 1 per T. Sehingga data 1 per 4 dibagi 1 per 1 per 1. Sehingga nanti nilainya adalah 1 per 2 pangkat X sama dengan 1 per 4, sehingga X-nya adalah 2. Kemudian kita cari juga orde si Br2 dengan cara kita cari data NO yang sama. Data NO yang sama adalah dengan cara kita cari data NO yang sama. Data NO yang sama adalah di nomor 1 dan 2. Artinya, kita memasukkan nilai Br2 pada data 1 dan data 2. 0,05 per 0,1 Y sama dengan 1 per 4 per 1 per 2. Sehingga 0,05 per 0,1 setengah juga ya, setengah Y sama dengan, lalu dibalik 2 per 4 juga setengah, berarti nilai Y adalah 1, sehingga jawabannya adalah V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi Br2 pangkat 1, sehingga jawabannya yang benar adalah yang E. Begitu adik-adik. Kemudian 40 pada tekanan dan temperatur tertentu dalam tabung tertutup 1 liter terjadi kesetimbangan PCl3 ditambah 3NH3 menjadi PNH2 3 kali ditambah 3HCl.
Konsentrasi PCl3 dan NH3 dalam wadah masing-masing adalah 0,2 molar dan konsentrasi PNH2 3 kali dan HCl masing-masing 0,1 molar. Berarti PCl3 0,2, NH3 0,2, PNH2 3 kali itu 0,1, HCl juga 0,1. Nah, bila ke dalam wadah tersebut ditambahkan gas NH3 dan HCl yang masing-masing adalah 0,4 dan 0,2. Maka konsentrasi gas PNH2 3 kali dalam kesetimbangan yang baru adalah. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, berarti langkah pertama kita harus bikin dulu reaksinya. PCl3 ditambah 3NH3 menjadi PNH2 3 kali ditambah dengan 3HCl. Nah, sudah diketahui dalam keadaan setimbang, berarti ini adalah nilai S-nya. PCl3-nya 0,2, di sini 0,2, di sini 0,1, di sini 0,1. Nah, perlu diketahui ini masih dalam keadaan molaritas. Untuk memasukkan dia dalam keadaan setimbang harus kita ubah ke mol. Karena di sini volumenya 1 liter, berarti kita anggap molaritas itu juga sejumlah dengan nilai molnya. Nah, tinggal kita cari nilai Kc-nya. Nah, Kc masih ingat ya? Produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien, sehingga produknya adalah PNH2 3 kali 0,1 pangkat 1 dikali nilai HCl-nya pangkat 3, 0,1 pangkat 3 dibagi PCl3 0,2 pangkat 1 dikali nilai NH3 pangkat 3, 0,2 pangkat 3, sehingga nilainya adalah 10 pangkat min 4 dikali 16 kali 10 pangkat min 4. Nah, berarti nilainya adalah 1/16. Kc-nya sudah ditemukan, Kc yang awal. Nah, tiba-tiba dia ditambahkan NH3 dan HCl sebanyak 0,4 dan 0,2. Artinya di sini NH3 yang mula-mulanya 0,2 kemudian ditambahkan dengan 0,4, kemudian HCl-nya yang mula-mula 0,1 ditambahkan dengan 0,2. Kemudian kita masukkan ke dalam suatu kesetimbangan yang baru dengan nilai Kc-nya adalah yang sudah kita dapatkan tadi. Sehingga nilai Kc-nya adalah 1/16 sama dengan itunya tetap ya. Berarti produknya pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Nah, yang ditanya adalah yang PNH2 dikali. Berarti ini kita ibaratkan dia sebagai X. Nah, nanti X dikali 0,1 ditambah 0,2, 0,3. Jangan lupa untuk di pangkat 3. Kemudian dibagi dengan PCl3-nya sebanyak 0,2 karena tidak mengalami penambahan ditambah dengan 0,6 pangkat 3. Nah, sehingga nilainya adalah 1/16 sama dengan berarti 27 pangkat 10 pangkat min 3 ya, dibagi 432 kali 10 pangkat min 4. Nah,
Ini jadi 10 pangkat min 1 27. Dibagi 432 nilainya adalah 1/16, sehingga nanti X nya adalah 1/16 dikali 16 kali 10 pangkat min 1. Ini bisa kita coret-coret sehingga nilai X nya adalah 0,1. Nah, 0,1 mula-mula dia juga punya 0,1, berarti kita totalin nilainya adalah 0,2, sehingga jawabannya adalah yang D. Ya, jangan lupa nantikan video-video di Kimipedia selanjutnya.